Bab 35. Setelah mengurus semua administrasi, Mark pun melangkah menuju ke dalam ruangan Gia yang tempati. Tadinya pihak hotel akan bertanggung jawab atas membayarkan biaya perawatan Gia. Namun Mark menolak. Ia membayar biaya rumah sakit dengan uang pribadinya. Ia tak ingin berita ini tersebar, hingga ia memilih untuk membayarnya sendiri. Saat Mark membuka pintu, ia langsung berteriak memanggil nama Gia. Karena saat dia masuk, Mark melihat Gia tergeletak di lantai dengan darah yang kembali mengucur di tangannya. Dengan cepat, Mark memangku Gia ke bangkar. Lalu dia berlari keluar ruangan untuk memanggil dokter. Mark memandang Gia lekat-lekat. Rasa iba menyeruak dalam dada. Wanita rapuh itu harus menjadi korban kakak beradik. Mark merasakan ngilu saat melihat pipi Gia yang memerah, bahkan cenderung membengkak. 2 hari kemudian, Sonya tak bisa berhenti khawatir saat Mark memberitahu tentang kondisi Gia. Berjuta sesal menggelayut hatinya. Seandainya dia tahu sejak awal bahwa Gia adalah pacar Zidane, Sonya tak akan memaksa Zayn untuk mendekati Gia. Sekarang semua sudah terlambat. Dia sudah hancur untuk kedua kalinya. Dia sama-sama hancur karena keluarganya. Lamunan Sonya buyar saat suara ponsel berdering. Sonya menghela nafasnya sejenak saat orangnya mengatakan Zayn sudah kembali ke Rusia. Sonya mengambil mantan dan memakainya. Ia meminta supir untuk mengantarkannya ke apartemen Zayn. Zayn yang baru saja tiba di Rusia langsung pulang ke apartemennya. Setelah sampai, ia langsung menundukkan dirinya di sofa. Tak dipungkiri, ia sedikit mengkhawatirkan kondisi Gia. Namun, ketika nama Zidane muncul di otaknya, ia kembali menggeleng. Dia menepis rasa khawatir dan tetap membenarkan tindakannya. Setelah cukup lama duduk, pintu terdengar terbuka. Zayn melihat ke arah pintu, hanya Mark dan Sonya yang tahu sandi apartemen Zayn. Mark sedang berada di Indonesia, berarti sang ibulah yang datang ke apartemennya. Menyadari mominya datang, Zayn pun bangkit untuk menyambut Sonya. Mom, plak. Satu tamparan mendarat di pipi Zayn. Sonya menampar Zayn sebelum Zayn meneruskan ucapannya. Apa kau gila, Zayn? Apa Mami pernah mengajarimu untuk berbuat hal sehina itu? Apa belum cukup selama ini kau menyiksa batin adikmu? Apa kau tahu, adikmu menyayangimu lebih dari apapun? Apa mengasingkannya belum cukup, hah? Teriak Sonya. Ia langsung menyemburkan amarahnya di depan wajah putranya. Zayn tersenyum getir saat Sonya menamparnya. Ini kali pertama selama hidupnya sang ibu menampar dan berteriak di hadapan wajahnya. Bukankah itu yang Mami mau? Bukankah Mami ingin aku menikahinya dan membuat dia menjadi menantu Mami? Lalu, di mana salahku? Seandainya Mami tahu dia adalah kekasih Zidane, Mami tak akan pernah menyuruhmu untuk mendekati dia. Apa selama ini kau belum puas membuat adikmu Apa Mami pikir hanya anak haram itu yang menderita di sini? Tiba-tiba Zayn memotong ucapan Sonya. Ia memandang sang ibu dengan tatapan getir. Apa Mami kira hanya dia yang menderita? Lalu, bagaimana dengan kita? Mata Zayn mengembun. Ini pertama kalinya menatap sang ibu dengan tatapan terluka. Sonya terkesiap mendengar jawaban sang putra. Tiba-tiba ia merasa menyesal telah menampar dan memarahi Zayn. Ia baru menyadari bahwa sang putra juga menyimpan luka. Sonya memajukan langkahnya untuk mendekat ke arah Zayn. Ia mengangkat tangan untuk mengelus pipi putranya yang telah ia tampar. Zayn, liris Sonya saat Zayn memalingkan wajahnya. Apa mau pikir aku tidak menderita? Kenapa kalian selalu berpikir bahwa hanya Zidane yang terluka? Lalu bagaimana dengan kita? Apa Mami tidak tahu bagaimana terlukanya aku saat dia datang dan mengaku sebagai adikku? Aku hancur, Mom. Ketika dia datang, semua tak lagi sama. Daddy tiba-tiba berubah dengan dingin pada kita. Hatiku sakit ketika melihat Mami diam-diam menangis di dalam kamar.
Setelah anak haram itu datang, Mommy dan Daddy pun berubah. Semenjak anak itu datang, semua berubah. Daddy menjadi dingin. Mommy sibuk dengan luka Mommy. Tak ada lagi kehangatan. Aku menjalani masa kecilku sendirian. Apa Mommy pikir aku tidak mencoba menyayanginya? Aku sudah mencobanya, Mom. Tapi setiap melihatnya, aku selalu ingat masa kecilku yang penuh luka. Luruh sudah tangis Zayan saat dia menceritakan tentang lukanya. Di balik sifat arogannya, Zayan menyimpan sejuta luka yang dia pendam sendiri sedari kecil. Saat kecil, hidup Zayan sudah berlimpah dengan kasih sayang. Setelah Zidan datang, semuanya berubah. Sang ayah menjadi sangat dingin padanya, dan sang ibu pun sama. Soalnya terlalu larut dengan lukanya hingga perhatian untuk Zayan pun berkurang. Dan itulah menjadi titik benci Zayan pada Zidan. Bagi Zayan, semua berbeda ketika dia Zidan datang. Sedangkan bagi Zidan, dia hanya seorang anak yang mengharapkan kasih sayang dari keluarga barunya. Mereka berdua sama-sama terluka. Itu semua karena Albert, ayah mereka. "Lepaskan aku, Albert!" geram Joe saat tubuhnya terikat. "Seharusnya kau tidak perlu ikut campur dengan masalah keluargaku. Apa selamanya kau akan membuat kedua putramu berselisih paham? Mereka harus tahu kebenarannya. Apa kau ingin kedua putramu saling membunuh, hah?" teriak Josh dengan amarah berkobar. Albert. Flashback kisah Albert, Sonia, dan Aida atau Ibu Zidan. Di dalam rumah mewah dan megah, seseorang lelaki terduduk lesu. Ia seperti seorang terdakwa yang sedang menunggu keputusan hakim. Ia duduk tertunduk, tangannya saling meremas. Ia sungguh gugup dan takut dengan lelaki di depannya yang tak lain adalah sang ayah. Albert, pria yang kini menginjak usia 25 tahun, ketahuan berpacaran dengan Aida, gadis miskin yang bekerja sebagai pelayan restoran. Christian, yang tak lain adalah ayah Albert, begitu murka dengan tindakan sang putra yang menjalin hubungan dengan wanita kelas rendah, dan bahkan Albert berniat kabur untuk menikahi Aida. "Dad, kali ini kabulkan permintaanku. Aida gadis yang baik, Dad. Dia pasti bisa menyelesaikan diri dengan keluarga kita." Ia berbicara tanpa menatap wajah sang ayah. Albert tak pernah menolak apapun perintah ayahnya. Tapi untuk kali ini dia ingin menyuarakan keinginannya. "Albert!" sentak Christian. Ia begitu murka pada sang anak yang mempertahankan keinginannya. Tangannya gemetar saat Christian membentaknya. Ia mendongak melihat sang ayah, namun tak lama dia tertunduk lagi karena sang ayah menatapnya langsung dirinya. Albert terbiasa mengikuti semua perintah sang ayah. Ia tak pernah membantah apapun yang diperintahkan oleh Christian. Tapi kali ini dia ingin mempertahankan keinginannya. Dia ingin memperjuangkan Aida, wanita yang selama 2 tahun ini bersamanya. Wanita yang mengerti dirinya, wanita yang selalu menjadi pelipur laranya. Daddy tak mau tahu, Daddy tak mau menerima bantahan. Kau harus menerima perjodohan yang sudah disepakati bersama dengan paman Gerald. Kau harus menikah dengan Sonia. Bagai tersambar petir di siang bolong, Albert mematung mendengar ucapan sang ayah, menjodohkannya dengan wanita lain. Tapi bagaimana dengan Aida? Bagaimana dengan hatinya? Haruskah dia merelakan semuanya? Albert memberanikan diri menatap Christian. Ia ingin protes pada sang ayah. "Belum cukupkah selama ini ya menurut? Kau ingin terus protes? Kau ingin membantah?" tanya Christian. Albert kembali tertunduk saat Christian berbicara. Ia sudah mengumpulkan nyalinya untuk membantah. Namun saat menatap iris mata Christian, nyali yang dikumpulkan Albert hilang entah kemana. "Kau tahu apa akibatnya jika membantah ucapan Daddy?" Albert memejamkan matanya. Ia tahu betapa kejamnya sang ayah. Baik, Dad, aku menerimanya." Bibir Albert bergetar saat berucap akan menerima perintah Christian.
Wanita cantik 23 tahun itu terperanjat saat mendengar ucapan kedua orang tuanya. Ia akan dijodohkan dengan lelaki yang tak ia kenal. Ia memang tahu Albert, namun dia tak mengenalnya. Sonya pun sama seperti Albert. Ia tak bisa menolak. Ia bukan anak kandung dari kedua orang tuanya. Ia hanya anak adopsi. Dan atas nama balas budinya, Sonya pun menerima perjodohan tersebut. Tanpa perkenalan dan tanpa proses pendekatan. Akhirnya mereka pun menikah. Tak ada raut bahagia dari wajah keduanya. Sedangkan Aida, ia harus memendam luka karena sang kekasih memilih menikah dengan orang lain. Ia sadar ia hanya perempuan miskin. Ia mundur. Tapi tidak dengan Albert. Ia masih belum bisa melepaskan Aida. Berkat kegigihan Albert meyakinkan Aida, Aida pun kembali menjalin hubungan dengan Albert. Walau Albert sudah menikah. Dingin. Itulah rumah tangga Albert dengan Sonya. Mereka tak pernah bertegur sapa saat di rumah. Mereka layaknya dua orang asing. Sampai 2 tahun pernikahan mereka, Albert